Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit lagi mengenai elastisitas, kemudian kita lanjut ke momen dan impuls. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Kusmoadani dengan NIM 23506010114048. Nah, kita langsung masuk ke materinya saja. Jadi, kita akan sedikit flashback mengenai elastisitas. Jadi, sebelumnya, apa sih yang kalian bayangkan ketika mendengar kata elastisitas? Nah, sebelum saya melakukan research dan mendapatkan materi dari Pak Bondan sendiri, yang saya pikirkan ketika mendengar kata elastisitas adalah sebuah karet. Kenapa sebuah karet? Karena menurut saya, karet kan memang sifatnya elastis ya. Jadi, mengumpamakan suatu kata dengan benda itu jauh lebih mudah menurut saya. Karena karet itu bersifat elastis, jadi menurut saya kata elastis itu berarti bahwa sebuah benda yang memiliki kemampuan untuk kembali ke bentuk atau ke gaya awalnya setelah dia berdeformasi. Jadi deformasi itu ketika kita memberikan gaya untuk menarik karet tersebut, kemudian gayanya itu yang misalnya kan kita kan punya karet awalnya tuh delta 0, kemudian kita tarik, kita beri gaya, dia tuh jadi punya delta L. Setelah itu dia kembali lagi ke delta 0. Nah, maka dia tuh mengalami elastisitas atau setelah berdeformasi dia tuh kembali ke bentuk awalnya. Nah, jadi setelah saya melakukan research dan telah diterangkan dengan Pak Bendana, sebenarnya apa sih elastisitas itu? Jadi, elastisitas atau biasa dipanggil dengan kelentingan dalam fisika adalah kecenderungan bahan padat untuk kembali ke bentuk aslinya setelah terdeformasi. Benda padat akan mengalami deformasi ketika gaya yang diterapkan padanya kembali. Jadi dia tuh eee, mengalami deformasi ketika ada gaya yang diberikan. Jika bahan tersebut elastis, benda tersebut akan kembali ke bentuk dan ukuran awalnya ketika gaya dihilangkan. Nah, jadi kenapa sih kalau saya di sini masih membahas si elastisitas padahal kita sudah masuk bab baru, yaitu momentum dan impuls. Nah, karena uh, momentum dan impuls itu sebenarnya dua konsep fisika yang berkaitan dengan gerakan benda. Sedangkan elastisitas itu dia tuh yang mengukur sejauh mana benda dapat memantul ketika bertabrakan atau sejauh mana benda itu dapat kembali lagi ketika mengalami deformasi. Nah, jadi kalau misalnya kita simpulkan, sebenarnya rumus mereka tuh sama. Gaya dikali dengan jarak atau gaya dikali dengan kecepatan. Percepatan itu kan jarak semua ya. Jadi sebenarnya mereka ini adalah satu kesatuan di mana rumusnya itu sama. Nah, jadi ketika kita itu mempertimbangkan, kita ambil contoh kasus ya. Jadi kita mempertimbangkan mengenai tumbukan benda, momentum dan impuls itu yang membantu kita dalam memahami perubahan gerakan pada benda. Sedangkan elastisitas itu yang memberitahu apakah tumbukan itu tuh elastis atau tidak. Dia itu termasuk benda yang bisa kembali lagi ke bentuk semulanya setelah deformasi atau enggak. Nah, jadi sebenarnya satu konsep di mana uh, mereka itu yang menjelaskan bagaimana benda-benda itu dapat bergerak dan berinteraksi satu sama lain. Nah, di sini masih belum saya hapus mengenai coretan di papan pembandana, penjelasan materinya, yaitu kan ada rumus ya P per A. Jadi, tegangan itu berasal dari gaya dibagi dengan luas. Regangan juga delta L per L. Jadi, regangan itu, ya regangan itu dari itu. Nah, terus kita langsung lanjut saja ke momentum. Jadi, apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata momentum? Ini pikiran saya sebelum melakukan research mengenai momentum. Jadi, yang saya pikirkan mengenai momentum itu saya tuh membayangkan ada dua bola bola pejal yang saling bertumbukan. Jadi kayak deng-deng gitu tangan. Nah, jadi saya itu membayangkan bahwa momentum itu adalah besar dari gerakan sebuah benda. Jadi, kan dia tuh kan
pasti benda tuh memiliki massa kan. Nah, momentum itu massanya, saya tuh berpikirnya seperti itu. Tapi setelah saya melakukan research, sebenarnya apa sih momentum itu? Nah, jadi momentum itu merupakan besaran vektor. Jadi dia tuh mempunyai nilai dan arah, mempunyai besar dan arah. Nah, karena merupakan hasil kali dari besaran vektor, kecepatan, dan besaran skalar massa, nah jadi dia tuh momentum itu merupakan hasil kali dari massa dan kecepatan. Jadi mirip kan dengan si elastisitas. Kalau elastisitas kan gaya dikali dengan A, luas penampang. Kalau si momentum dia kan kecepatan dikali dengan massa. Jadi A. Jadi momentum merupakan besaran vektor karena diperoleh dari hasil kali besaran vektor kecepatan dan besaran skalar massa. Arah vektor momentum akan sama dengan arah vektor kecepatan. Jadi maksudnya arah vektor momentum sama dengan arah vektor kecepatan itu ya berarti kalau misalnya vektornya itu di vektor momentum, di vektor kecepatan itu misalnya ke atas, maka momentumnya nanti arahnya ke atas, kayak gitu. Terus kita langsung pancing dulu dengan pertanyaan. Apakah benda diam memiliki momentum? Apakah benda diam memiliki momentum? Nah, tadi kan di penjelasan sebelumnya kan momentum itu gaya dikali dengan kecepatan benda. Jadi kalau diam, berarti dia nggak bergerak. Apa dia nggak berada di tempat? Nah, jawaban saya sebelum saya melakukan research, saya akan menjawab tidak. Kenapa? Karena benda diam itu tidak memiliki kecepatan, ya kan? Karena dia tuh diam, tidak berpindah tempat, tidak bergerak, tidak ada delta L-nya. Jadi dia tetap diam. Jadi nggak ada perubahan. Sedangkan momentum sendiri kan gaya dikali dengan kecepatan. Benda diam kan tidak memiliki kecepatan, berarti nggak ada dong momentumnya. Nah, setelah saya melakukan research lebih lanjut mengenai apakah benda diam memiliki momentum atau tidak, jawabannya itu iya, dia memiliki momentum. Nah, kenapa? Padahal kan momentum kan gaya dikalikan dengan kecepatan. Kenapa benda diam memiliki kecepatan? Kan enggak. Nah, jadi seperti ini penjelasannya. Uh, Benda diam itu memiliki momentum. Karena kan momentum tadi kan kita balik lagi ke rumus massa dikali dengan kecepatan. Meskipun benda diam itu tidak memiliki kecepatan, atau kecepatannya sama dengan 0, momentum benda diam itu kan perkalian dari massa dengan kecepatannya. Kecepatannya itu 0. Maka hasil momentumnya itu 0. Jadi momentum benda diam itu merupakan contoh sederhana dari konsep momentum yang bergantung pada kecepatan dan massa. Jadi kalau misalnya kecepatannya 0, maka benda tersebut tetap memiliki momentum, tapi momentumnya tuh besarnya tuh 0, kayak gitu. Jadi bukan tidak memiliki momentum, cuman nilai dari momentumnya itu sendiri tuh 0, kayak gitu. Terus kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah ada benda yang bergerak tetapi tidak mempunyai momentum? Apakah benda yang bergerak, berarti berpindah tempat ya, tetapi tidak mempunyai momentum? Jawaban saya sebelum saya melakukan research, itu tidak ada. Kenapa? Karena pasti bergerak. Bergerak itu pasti ada kecepatannya. Nggak mungkin dong, karena dia tuh udah berpindah tempat. Walaupun itu kecil, pasti itu dia memiliki kecepatan, karena dia tuh melakukan perpindahan tempat. Jadi, ketika benda yang bergerak tapi tidak mempunyai momentum itu tidak mungkin. Jadi, sebuah benda pasti ada momentumnya, walaupun momentum itu 0. Karena benda diam saja memiliki momentum 0, ya kan? Dari penilaian yang tadi. Nah, jadi sebenarnya apa sih jawabannya? Setelah saya melakukan research, saya mendapatkan bahwa jawabannya itu tidak. Kenapa? Karena tidak ada benda yang bergerak tetapi tidak memiliki momentum. Benar kan? Nah, karena momentum, kembali lagi kita ke konsep awal, momentum itu adalah hasil kali perkalian dari massa benda dengan kecepatannya. Jadi, selama benda bergerak dan memiliki massa, ia akan memiliki momentum. Nah, kalau kita kembali lagi ke zaman-zaman SMA ya, waktu kita bahas fisika, itu tuh momentum itu kan sifat yang dimiliki oleh setiap benda yang bergerak. Jadi benda yang bergerak itu selalu memiliki momentum. Walaupun nilainya itu kecil, jika
kalau misalnya massa atau kecepatannya itu kecil, maka momentumnya itu kecil. Itu nggak masalah, yang penting dia tuh memiliki momentum. Karena setiap benda yang bergerak itu pasti memiliki momentum. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Wah, kita di sini bahas hukum Newton. Kalau misalnya bahas hukum Newton pasti udah dipelajari waktu kita SMP ya malahan. SMP kita bahas hukum Newton 1, 2, 3, tapi yang, linear dengan si momentum ini tuh hukum Newton 2. Kalau kita bahas lagi, eee, hukum Newton 2 itu kan sigma F atau gaya total, sigma gaya total sama dengan massa benda dengan satuan kilogram dikali dengan percepatan atau perlambatan. Jadi meter per second kuadrat. Jadi sebenarnya apa sih maksudnya hukum Newton 2 dengan momentum ini? Nah, di sini kan ada percepatan dan atau perlambatan ya. Jadi sebenarnya hukum kedua Newton ini menyatakan bahwa perubahan momentum suatu benda itu proporsional dengan gaya yang diberikan padanya dan terjadi searah dengan gaya tersebut. Jadi kita kalau lihat rumusnya di sini, ini kan ada sigma F. Sigma F atau gaya total yang bekerja pada suatu benda, terus ini ada delta P atau delta perubahan momentum benda. Di sini ada delta T berarti perubahan waktu. Jadi kalau misalnya kita rumuskan dalam kata-kata yang lebih sederhana lagi, bahwa hukum kedua Newton itu menyatakan bahwa jika ingin mengubah momentum suatu benda, misalnya kita membuat suatu benda ini bergerak lebih cepat atau lebih lambat, maka kita itu hanya perlu menambahkan gaya. Jadi semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar juga momentumnya. Nah, ini tuh karena ini ya, ini itu kalau misalnya dilihat dari rumusnya ini kan, kayak gini kan. Jadi semakin besar gaya itu, momentumnya semakin besar. Nah, jadi kayak gitu teman-teman, hubungan hukum Newton 2 dengan momentum. Jadi intinya itu ya itu tadi, bahwa kalau kita semakin menambah gaya atau memperkecil gaya, itu akan berhubungan dengan momentumnya. Kalau kita menambah berarti momentumnya semakin besar. Kalau kita mengurangi gayanya berarti momentumnya semakin kecil, kayak gitu. Lanjut ke slide selanjutnya. Kita langsung masuk ke impuls. Jadi, apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata impuls? Impuls. Menurut saya, sebelum saya melakukan research, impuls itu kayak apa ya? Karena ini masih linear dengan momentum, jadi saya kira impuls itu tuh perubahan momentumnya. Jadi ada perubahan kayak misalnya deltanya gitu yang dialami oleh benda dalam waktu tertentu. Jadi itu kan emang impuls kan masih satu rumus dengan si momentum. Jadi kita langsung masuk ke pengertian aja. Sebenarnya apa sih impuls itu? Nah, di sini kita bisa lihat dulu penjelasannya dulu. Sebuah benda dapat bergerak karena ada gaya yang menyebabkannya bergerak. Benar kan? Gaya tersebut bekerja dalam waktu tertentu. Impuls dalam ilmu fisika didefinisikan sebagai ukuran lamanya gaya bekerja pada suatu benda. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa impuls itu tuh lama atau waktu. Waktu lamanya gaya yang bekerja pada suatu benda. Berarti ketika ada momentum kan. Nah, di sini kita bisa lihat impuls rumusnya. Gaya dikali dengan waktu gaya bekerja. Tetap aja kan, kita kembali lagi ke gaya dikalikan dengan waktu, gaya dikalikan jarak. Mirip-mirip sebenarnya rumusnya, teman-teman. Nah, di sini impuls ini tuh juga berhubungan erat dengan hukum kedua Newton karena dia tuh menyatakan bahwa gaya adalah perubahan momentum suatu benda dibagi dengan waktu. Jadi impuls itu cara untuk mengukur perubahan momentum yang terjadi ketika gaya yang diberikan pada benda selama waktu tertentu. Terus di sini kita langsung masuk ke pertanyaannya aja. Apa yang menyebabkan adanya impuls? Nah, jadi kalau misalnya kita itu kuncinya sebenarnya di rumus ya. Kalau kita lihat di rumusnya tadi kan ada gaya dan waktu. Jadi kuncinya apa sih? Gaya dan waktu. Nah, impuls itu
muncul karena ada gaya yang bekerja. Sedangkan waktu itu tuh kan faktor penting dalam perhitungan impuls. Jadi kan tadi gaya dikalikan waktu atau lama gaya bekerja kan. Jadi singkatnya, impuls itu terjadi karena ada gaya yang bekerja pada suatu benda selama periode waktu tertentu. Nah, hal ini tuh menyebabkan perubahan momentum benda yang dapat diukur dengan impuls. Nah, seperti itu. Nah, ini pertanyaan kedua. Apakah impuls merupakan besaran vektor atau skalar? Mengapa? Nah, impuls itu sebenarnya merupakan besaran vektor. Kenapa? Karena impuls itu punya dua komponen penting yang tadi saya jelasin, besar dan arah. Besarnya itu diukur dalam satuan kilogram, sementara arahnya sesuai dengan arah yang diberikan pada benda. Nah, dalam fisika sendiri kalau kita menggambarkan besaran vektor, kita tuh perlu kan mencantumkan nilai besaran dan arahnya. Karena vektor sendiri kan memiliki besar dan arah. Biasanya besaran, eee eh, besarnya itu besaran yang memberitahu seberapa besar perubahan momentum yang terjadi pada benda. Jadi besarnya itu yang memberitahu besarnya itu yang memberitahu seberapa besar perubahan momentumnya, dan arahnya itu mengikuti arah yang diberikan, pada benda. Oleh karena itu, impuls itu merupakan besaran vektor yang memberikan informasi tentang seberapa besar dan ke arah mana perubahan momentum terjadi pada suatu benda akibat gaya yang diberikan. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekian dari saya. Mungkin kalau kita bisa menyimpulkan sedikit, saya akan berbicara tentang momentum dan impulsnya saja. Jadi, sebenarnya momentum dan impuls itu saling berhubungan, karena tadi momentum itu kan, eee, kita tuh besar besarnya dari gerakan suatu benda kan, karena ketika kita menambah atau memperkecil gayanya, maka momennya tuh akan terdampak semakin besar atau semakin kecil. Nah, sedangkan impuls itu, dia tuh menghitung lamanya gaya itu bekerja. Jadi dia tuh lebih berhubungan dengan waktu. Nah, semakin besar impuls, maka ada perubahan momentum yang semakin besar. Jadi mereka tuh saling berhubungan. Nah, seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.